Shalom, perkenalkan nama saya Sri Maria Rakajo, mahasiswi semester 3 program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tribhuwana Kalabahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Pengertian sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Disebut sebagai periodik karena sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam suatu susunan tersebut. Klasifikasi sistem periodik. Pada tahun 1984, C.A.R. Newlands mengklasifikasikan sistem periodik unsur kimia berdasarkan kenaikan berat atomnya. Unsur ini dapat dikenali dengan nomor urut dan dibagi dalam 7 golongan. 7 golongan tersebut adalah hidrogen, litium, berilium, karbon, nitrogen, boron, serta oksigen. Hubungan ketujuh golongan ini dikenal sebagai hukum oktav. Pada sistem periodik unsur kimia, golongan merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik. Golongan sangat penting untuk metode pengklasifikasian unsur-unsur. Golongan berisi unsur yang memiliki susunan terluar yang sama karena memiliki elektron yang sama, maka unsur-unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama. Unsur pada golongan pertama merupakan logam alkali atau logam utama atau golongan utama, sedangkan golongan kedua dinamakan logam transisi yang merupakan logam alkali tanah, dan dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi dalam yang terdiri atas lantinida dan aktinida. Sementara itu, periode adalah barisan horizontal yang terdapat pada tabel periodik. Terdapat 7 periode dalam tabel periodik, di mana masing-masing tabel mewakili tingkat energi atom yang dimiliki. Tidak semua periode memiliki jumlah unsur yang sama, di mana jumlah unsur terkecil terdapat pada periode 1 yang berjumlah 2 unsur, sedangkan jumlah unsur terbanyak adalah pada periode 6 yang memiliki jumlah unsur 32. Lalu seluruh unsur dari nomor atom 1 hidrogen hingga 118 organeson telah ditemukan dengan penambahan terbaru nihonium, moskovium, tennessine, dan organeson yang telah dikonfirmasikan oleh International Union of World and Applied Chemistry (UPACH) pada tanggal 30 Desember 2015 dan secara resmi telah diberi nama pada tanggal 28 November 2016. Mereka menyelesaikan 7 baris pertama tabel periodik. 94 unsur pertama terdapat secara alami, meskipun beberapanya ditemukan dalam jumlah renik dan sintesis dalam laboratorium sebelum ditemukan di alam. Unsur-unsurnya mulai dari nomor atom 94 hingga 118 adalah unsur sintesis yang dibuat di laboratorium. Bukti menunjukkan bahwa unsur-unsur dari 94 sampai 100 ditemukan di alam, tetapi saat ini tidak dijumpai lagi. Sintesis unsur dengan nomor atom yang lebih besar sampai terus dikembangkan. Sejumlah radionuklida sintesis atau unsur yang berada di alam telah diproduksi di laboratorium. Kita mencoba membaca tabel periodik. Saya mengambil salah satu nomor atom 12 Mg 24305. Nomor Mg itu merupakan lambang dari unsur magnesium. Kita dapat lihat pada sini Mg ini ya, Mg. Sedangkan 12 merupakan nomor atom, magnesium merupakan nama unsurnya, nomor masanya 24305. Kita juga perlu mengenal tentang sifat dalam periodik unsur kimia. Sifat unsur.
Berdasarkan sifat unsur-unsur, sistem periodik unsur kimia terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif, sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur metaloid yang memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung membesar setara dengan pertambahan pada kulit elektron. Kereaktifan adalah sebuah unsur pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan bertambah hingga golongan 7A. Energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepaskan elektron kedua. Dari sebuah atom. Kita masuk ke afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambah ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi daripada afinitas elektron daripada elektron sifat logam, dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Keelektronnegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.